Alhamdulillahilladzi bizikrihi zakarul zakirun wa bisyukrihi syakarul syakirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wallahu yusrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus yang saya muliakan Bapak Haji Dr. Haji Syekhullah, Bapak serta ibu jamaah Majelis Taklim Al-Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita bisa sebutkan namanya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada hadirin hadirat semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang sama-sama kita cintai dalam rangka kita lihat, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahannya duduknya kita di tempat ini menjadi wasilah, menjadi sebab Allah ampuni dosa kita, amin. Allah angkat derajat kita, amin. Memurahkan rezeki kita, amin. Memberkahi hidup kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan putra dan putri kita menjadi saleh dan salehah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, arba'un haqqun 'alallahi alla yudkhilahumul jannah wa la yuziquhum na'iman. Apa ayat terjemahnya? Kata Nabi, ada 4 golongan manusia. Arba'un asalnya arba'un nafarin. Arba'un, ada 4 golongan manusia. Kata Nabi, alla yudkhilahumul jannah, Allah tidak akan masukkan 4 golongan manusia ini ke dalam surga. Wala yuziquhum na'imaha, dan 4 golongan ini tidak akan merasakan nikmatnya surga. Siapa 4 golongan manusia ini yang tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Yang pertama, kata Nabi, mudminul khomer, orang yang kecanduan homer. Anak muda nih, zaman sekarang nih ya. Mudminul homer, orang yang kecanduan homer, yang hobi minum minuman keras, yang suka mabok. Kata Nabi, nggak bakal masuk ke dalam surga. Ustaz, dikit doang nyobain, sama, walaupun ngerasain dikit. Ustaz nggak mabok, sama, walaupun kagak mabok.
Kata Nabi, ma askaru katsiruhu faqaliluhu haram. Yang namanya homer sedikit atau banyak, mabok enggak mabok, tetap hukumnya haram. Makanya orang yang kecanduan homer, kecanduan narkoba, atau narkoba bu, yang hari keluar bapak awas. Narkoba yang sekarang ini masalah sabu-sabu ya. Nih golongan yang pertama ini kata Nabi, orang yang kecanduan homer dan sejenisnya itu gak bakal dimasukin ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga sama Allah, amin. Keturunan kita enggak ada yang mau nyobain kayak gitu ya, barang-barang yang haram yang diharamkan oleh Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, golongan yang tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah wa'akilur riba, orang yang makan harta riba ya. Orang yang makan harta riba, yang makan yaitu barang yang diharamkan oleh Allah, barang-barang tambahan dari hasil riba yang udah jelas-jelas haram, rentenir dia. Awas hati-hati itu yang sekarang yang di kampung-kampung banyak apa namanya tuh? Apa namanya lah? Bangke apa ya? Iya, bang emok, bang macam-macam ya, bangke dan sebagainya. Tuh makanya sekarang nih pemerintah nih ada solusi koperasi merah putih ya, baru kayaknya ya. Udah ada di desa, udah ada. Kayaknya kesempatan udah ada koperasi merah putih. Mudah-mudahan aja udah nggak ada yang minjem uang yang haram, amin. Udah nggak ada yang makan riba. Jadi kalau koperasi nggak boleh simpan pinjam ya, ngambil ntar ada ininya, ada apanya, ada panitianya, ada anggotanya untuk koperasi ya. Mendingan begitu daripada banyak orang-orang yang menawarkan yaitu uang-uang haram. Kadang-kadang udah lunas di emeng-emeng lagi orang banknya. Terus juga desa jangi-jangi begitu ya. Kehilangan kewita ini abang ngambil lagi sekian juta, bener enggak? Tuh makanya kata Nabi, wa akilur riba, orang yang makan harta riba tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kata Nabi, wa akilu malil yatim, orang yang makan harta anak yatim. Awas hati-hati orang yang makan harta anak yatim ya. Apalagi makan harta anak yatimnya secara zalim. Nauzubillah min dzalik. Udah harta anak yatim dirampas, kemudian dianiaya, diusir anak yatim tersebut, makanya termasuk perbuatan yang zalim. Nauzubillah min. Kata Allah dalam Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim zulma secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar, sesungguhnya orang tersebut sebenarnya adalah makan yaitu api neraka. Nauzubillah min. Hati-hati ya, kalau anak yatim kita harus rawat, kita harus jaga, harus santuni, harus kita asuh. Kalau kita mampu, kita beri rezeki, kita sekolahkan, kita kasih pakaian yang membuat mereka senang. Ini adalah anjuran-anjuran yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi golongan yang ketiga yang tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah orang yang makan harta anak yatim. Yang keempat kata Nabi yang terakhir, siapa golongan yang tidak akan masuk ke dalam surga? Wal'aquli walidayh, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Makanya yang masih punya orang tua, ayo kita hormat, takzim orang tua, patuhi perintahnya. Selama orang tua kita tidak menyuruh kita kepada hal-hal maksiat, maka taati ya perintah orang
tua, jangan sampai yaitu kita melawan, membangkang terhadap perintah orang tua. Apalagi di zaman sekarang, Masya Allah, zaman udah gila, akhir zaman. Ada anak yang membunuh orang tua, ada anak yang ngusir orang tua, ada anak yang murung orang tua gara-gara gak bisa jalan. Bener gak? Ngeribetin katanya, berak di situ, makan kencing di situ, dikurung di kamar. Masya Allah. Coba anak macam apa kalau kayak gitu? Bener gak? Ini termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Maka kata Nabi, yang golongan tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita enggak termasuk di dalamnya. Amin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang kecanduan khamar. Mudah-mudahan kita enggak termasuk orang yang makan harta riba. Mudah-mudahan kita enggak termasuk orang yang makan harta anak yatim. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah malam hari ini kita akan sedikit membahas atau menjelaskan tentang perbedaan fikih dengan usul fikih. Jadi ada fikih, ada usul fikih. Kalau fikih itu secara bahasa al-fiqhu lugatan al-fahm. Fikih itu secara bahasa artinya adalah paham. Fikih itu membahas tentang pokok-pokok ibadah itu fikih. Contoh misalkan kata Allah dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kata Allah, wa aqimus sholat, dirikanlah oleh kalian sholat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Itu fikih tuh. Fikih di sholat, Allah nyuruh kita sholat, Allah nyuruh kita membayar zakat. Itu fikih. Fikih itu secara bahasa paham, kita udah paham fikih itu. Sholat begini, ya sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Ya, itu kita udah paham. Itu namanya fikih itu. Zakat, zakat fitrah, zakat mal itu fikih. Ya, fikih. Kalau usul fikih mah membahas tentang hukum-hukum dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam ibadah. Gitu ya. Contoh misalkan masalah sholat, ya. Tadi kan sholat, rukun sholat, salah satunya adalah harus berdiri bagi orang yang mampu. Itu kata fikih. Kalau kata usul fikih gimana Ustaz? Orang yang gak mampu sholat yang berdiri, boleh sholat dalam keadaan duduk. Gak mampu duduk, boleh sholat dalam keadaan berbaring. Nah, dari berdiri nggak mampu menjadi duduk dan seterusnya itu dibahasnya adalah dalam usul fikih. Bisa dibedain. Jadi kalau fikih mah pokok-pokoknya, kalau usul fikih itu hukum dan permasalahannya. Misalkan contoh lain, kita lagi sholat nih, sholat asar. Usolli fardhu asri arba rakaatin mustaqbil qiblati anda lillahi ta'ala Allahu akbar. Baru takbir ada orang yang teriak-teriak minta tolong. Ya, kita nggak dengar betul. Kita nggak dengar lagi sholat. Apa yang harus kita lakukan? Batalkan sholat. Ya. Tolongin orang tersebut yang lagi minta tolong.
Ya, kenapa? Dalam usul fikih dijelaskan darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak suatu kerusakan harus lebih diutamakan daripada kita ingin mencapai suatu kebaikan. Sholat bagus, tapi orang lain lagi kesusahan, justru harus kita lebih utamakan menolong orang yang sedang kesusahan. Jelas? Itu namanya usul fikih. Ya, sholat kan nanti setelah kita nolong orang tersebut yang minta tolong, kondisinya mungkin gak ada orang lain pada saat itu dan kita yang ngedenger, maka kita batalin sholat kita, tolong orang tersebut, baru kemudian kita melanjutkan sholat. Itu dibahas dalam usul fikih, dalam qawaidul fikih, ya. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kaidah fikih ada yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam kitab Faraidul Bahiyah, kaidah ketiga. Berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taysira. Keberatan itu bisa membawa kepada mempermudah. Artinya apa? Apa dasar kaidah ini? Apakah ada dalil dalam Al-Quran? Ada. Apakah ada dalil dalam hadis Nabi? Ada. Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dengan kalian dan tidaklah menghendaki kesukaran dengan kalian. Ya Allah mempermudah kita, ya, dalam urusan ibadah. Allah tidak mempersulit, ya. Di ayat lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya, ya. Nah, makanya di sini ada istilah rukhsah. Dalam usul fiqh ada istilah rukhsah. Rukhsah itu keringanan, atau rukhsah itu adalah perubahan hukum dari sulit menjadi mudah. Itu namanya rukhsah, ya. Kaidah fikih tadi al-masyaqqah tajlibut taysir, ya. Itu rukhsah itu keringanan, ya. Apa aja yang menimbulkan keringanan? Di sini dijelaskan ada 7, ya, sebab-sebab yang dapat menimbulkan keringanan. Jadi memang kita enak terjemah, ya. Gak buyang saya, kita baca doang. Kita mau fotokopi apa? Ya, ini waktu saya di pesantren itu nanti bahas nih, ya. Alhamdulillah masih ada kitabnya. Yang menimbulkan keringanan yang pertama terpaksa atau walil ikrohi, karena terpaksa. Contohnya minum arak, hukumnya haram, ya. Hukum asal itu, hukum asal minum arak, minum khamr haram. Hukum asal. Kenapa? Udah dijelaskan dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amalish syaitan. Innamal khamr, sesungguhnya khamr, wal maisir, judi dan seterusnya, termasuk rijsun, perbuatan keji, min amalish syaitan, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, kata Allah, jauhi, tinggal.
Khamr tinggalin karena haram, judi tinggalin karena haram. Kenapa? Karena di situ ada fajtanibu, kata Allah. Itu adalah larangan, ya, larangan dari Allah. Fajtanibu, tinggalkan, jangan kau minum, ya. Enggak boleh. Makanya khamr enggak boleh, judi enggak boleh. Mau judi beneran yang dunia nyata, atau judi sekarang slot, benar nggak? Yang lagi itu sama tetap, ya. Nih, misalnya minum arak, hukumnya haram, tetapi karena ia dipaksa, orang yang lebih kuat dengan ancaman akan dianiaya, akan dibunuh. Kalau tidak mau minum, maka meminumnya menjadi tidak haram. Ini rukhsah, ya. Ini namanya rukhsah. Ya, lil ikrah, karena terpaksa. Ya, kita lagi jalan di sebuah tempat sepi, ya. Di situ banyak ini orang-orang jahat, bener nggak? Banyak preman lah, pokoknya tatonya udah macam-macam, gambar kobra, gambar kalajengking, bener nggak? Mukanya serem, iya nggak? Terus pada mabok tuh preman, kita lewat sendirian, akhirnya apa? Ditangkap kita, bener nggak? Dia lagi pada mabok, dipanggil kita, ditangkap kita, suruh minum, bener nggak? Dipaksa. Kalau kagak minum, kita dianiaya, kita akan dibunuh oleh mereka. Makanya dalam pandangan Islam, dalam usul fiqh, maka minum arak lil ikrahi karena terpaksa itu boleh. Ya, pada saat tertentu, pada keadaan tersebut, lil ikrahi karena terpaksa. Begitu kita udah dibebaskan, pulang ke rumah, tetap nyampe di rumah, berubah lagi jadi haram, ya, namanya rukhsah. Di dalam usul fikih itu lil ikrahi karena terpaksa, maka yang tadinya haram jadi boleh, ya, pada keadaan darurat, ya. Yang pertama itu terpaksa, ya. Yang kedua yang termasuk rukhsah keringanan, lupa, ya. Linisya, karena lupa, udah biasa. Contohnya lagi puasa, tiba-tiba masuk ke dapur, buka apa itu, tempat nasi. Dilihat ada apa? Ada nasi, ada ikan ayam, ada sambal, ada jengkol. Mantapnya benar nggak? Lagi puasa, ya. Lagi puasa Senin, ya. Nyendok nasi, ya. Nyendok nasi, ikan ditaruh, sambal ditaruh, makan nasi piring. Habis dimakan ditanya sama anaknya, "Bapak bukannya puasa?" "Astagfirullah, Bapak lupa." Nah, Indonesian karena lupa, maka itu tidak membatalkan puasa. Bagaimana ketika ingat? Maka lanjutkan puasanya. Tidak usah niat lagi dari awal. Puasanya tetap sah. Kenapa? Karena lantaran lupa. Di orang yang lupa mah ya lupa, ya, bukan belaga lupa. Awas, kalau belaga lupa mah lupa beda, ya. Lupa mah Allah yang ngasih, benar nggak? Udah anggap aja nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Cuma kalau 2 piring 3 piring bukan lupa, nganja, benar nggak? Sahur yang kurang banyak, lupa, baik. Jadi karena linisyan, karena lupa, makanya terus, ya, lanjutkan puasanya. Kalau kita sholat nggak baca Fatihah lupa, nanti sujud sahwi, beda kasusnya, ya, sujud sahwi. Yang ketiga yang termasuk rukhsah adalah kurangnya pemahaman, kurangnya pengertian, ya, atau tidak tahunya seseorang terhadap sebuah hukum, ya. Misalkan apa? Udah dibahas, bergerak 3 kali
berturut-turut di dalam sholat ngebatalin sholat. Tapi ada orang yang baru pertama kali belajar sholat, dia baru pernah sholat ya. Dia baru pertama kali sholat, seumur umur belum pernah sholat, dia sholat. Ini apa? Garu-garu. Batal nggak? Nggak batal. Kenapa? Itu tadi ya, karena kurangnya pengetahuan terhadap sebuah hukum. Ya, memang dia belum tahu. Ya, memang dia belum tahu. Dia belum tahu yang ngebatalin sholat. Dia belum tahu rukun sholat ada berapa. Maka bagi orang tersebut sholatnya tetap sah, enggak ngebatalin sholat walaupun bergerak 3 kali secara berturut-turut. Ini juga termasuk bagian daripada rukhsah atau keringanan ya. Yang keempat, sulit atau sukar ya, sulit atau sukar. Apa contohnya? Debu di jalan yang bercampur dengan kotoran pada hakikatnya adalah najis, tetapi karena sulitnya menghindarkan diri dari debu itu, maka hukumnya menjadi tidak apa-apa atau dimaaf. Kita mau ke masjid, udah punya wudu, ya lewat kebun, angin kenceng, kan yang namanya di kebun ada tempat sampah pasti, di situ ada pampers, ya kan? Ada macam-macam lah, kadang-kadang maaf ya buang kotoran kucing ke situ. Hakikatnya sebenarnya mah ketika itu tertiup angin kena baju kita yang tadinya bersih suci, sebenarnya mah adalah najis, walaupun dihukuminya cuma najis hukmiyah, najis yang remeng-remeng, najis yang kagak jelas. Berhubung kita sulit untuk menghindarkan jalan itu, nggak ada jalan lagi ya, kecuali jalan situ nggak ada jalan lagi kan, sono buntu ini pun misalkan nggak ada jalan lagi kecuali jalan itu mana ya, kita melewati jalan yang ada sampah ya, maka sholat kita tetap sah ya, walaupun mungkin ya baju kita itu kena najis hukmiyah yang kurang jelas ya, bukan najis ainiyah ya. Kalau najis ainiyah maka jelas ya, tai ayam ya, apalagi kotoran manusia ya, kucing ya, itu najis ainiyah, najis yang kelihatan secara kasat mata manusia tuh ya. Di rukhsah yang keempat itu sukar atau sulit ya, contohnya tadi. Atau contoh lain misalkan apa, ibu-ibu misalkan mukenanya ya, itu kena apa tuh, tai nyamuk atau darah nyamuk, udah dicuci, udah dirinso, udah macam-macam, udah dilondrik, tetap aja masih ada. Bagaimana? Karena sulitnya untuk menghilangkan darah nyamuk tersebut, maka dimaafkan ya. Ini termasuk bagian daripada rukhsah. Yang kelima, bepergian, safar ya, atau bepergian. Contohnya sholat zuhur, asar dan isya masing-masing seharusnya 4 rakaat, tetapi karena bepergian yang telah mencukupi syarat, maka masing-masing bisa dikosor, bisa diringkas menjadi 2 rakaat ya. Ini sholat jamaah kosor ya. Ketika kita sedang bepergiannya bukan untuk maksiat, awas ya. Boleh menjama, boleh mengqashar sholat, syaratnya bepergiannya bukan untuk maksiat. Misalkan apa? Ziarah Cirebon, boleh mengqashar sholat. Atau apa untuk anterin
Salat yang tadinya 4 rakaat boleh dijamak qasar menjadi 2 rakaat dalam satu waktu. Misalkan ya sholat zuhur ya dikerjakan di waktu asar ya. Sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, disebut jamaknya jamak takhir. Ada jamak takhir, ada jamak takdim. Kalau jamak takhir ya zuhur dikerjakan di waktu asar. Kalau jamak takdim asar dikerjakan di waktu zuhur. Bagaimana caranya? Maka boleh jamak atau boleh jamak qasar ya. Maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengerjakan sholat asar dulu, kemudian baru sholat zuhur. Berapa rakaat? Karena di qasar berarti menjadi 2 rakaat ya. Boleh dengan syarat tadi perjalanannya bukan untuk maksiat, perjalanannya sudah memenuhi yaitu persyaratan menjamak dan mengqasar sholat ya, kurang lebih 184 km ya. Kalau dari sini ke Tangerang belum masuk ya, belum ya. Sholat asar dulu 2 rakaat ya. Habis sholat asar 2 rakaat. Bagaimana niatnya? Usolli fardhu asri rakaataini qasran majmu'an ya ilaihi zuhru lillahi ta'ala Allahu akbar 2 rakaat. Niat saya sholat asar jamak qasar fardu karena Allah Ta'ala. Dikerjakan sholat asar dulu. Habis sholat asar baru mengerjakan sholat zuhur sebanyak 2 rakaat. Salat zuhur dikerjakan di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Beres ngerjain salat asar baru salat zuhur. Sholli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ya ilal asri ya gitu. Atau kalau kita nggak bisa baca niatnya, boleh niat dalam hati, niat saya gitu ya. Mahallun niyah fil qalbi, tempatnya niat adanya dalam hati. Ustaz susah kayaknya niatnya jamak qasar, susah apa-apa ribet. Kita ngomong pakai bahasa Arab niat cuma di lisan, tetap hati kudu niat. Ya, niat saya sholat dalam hati ngomong, niat saya sholat ya jamak qasar asar 2 rakaat. Ya, terus apa? Nanti sholatnya kalau rombongan berarti nggak boleh sama orang yang di sono, yang orang Cirebon. Kita nggak boleh makmum sama orang Cirebon, makmumnya sama rombongan gitu ya. Nanti habis sholat asar 2 rakaat bangun lagi qomat Allahu akbar qomat tuh baru sholat zuhur 2 rakaat. Nah kurang lebih itu kaifiyah tata cara melaksanakan sholat jamak qasar. Jadi kalau haji motor pulau masih sering ya berangkat haji pasti sudah qasar ya. Ibu juga mungkin sering ya kalau ziarah. Makanya sholat jamak qasar mah jarang kita pakai, jarang kita praktekin kecuali pada saat-saat tertentu. Tapi kita kudu tahu, harus tahu bahwa ini adalah bagian daripada hukum rukhsah ya, ringan yang tadinya. Mana ringannya? Yang tadinya 4 menjadi 2 ya. Kalau maghrib mah tetap 3 ya, subuh nggak bisa. Yang bisa dijamak qasar zuhur, asar, isya sama maghrib. Kalau subuh mah tetap 2 rakaat nggak bisa dijamak ya. Yang selanjutnya yang termasuk rukhsah adalah sakit, al-marid, sakit. Contohnya apa? Udah sering dengar ya. Puasa Ramadan hukumnya wajib bagi orang yang sehat. Bagaimana orang yang sakit? Apakah boleh nggak puasa Ramadan? Boleh. Cuma dengan syarat nanti ketika
ketika dia udah sembuh mengqadha ya puasa yang ditinggalkan selama dia sakit pada hari dan bulan-bulan selain bulan suci Ramadan, dan enggak perlu membayar fidyah kalau sakit mah. Cukup mengqadha puasanya saja. Ya, terus ya, ring ya. Lagi sakit bulan Ramadan boleh ya enggak puasa. Ya, tapi wajib mengqadha. Yang terakhir yang ketujuh ya, sebab nakes atau kurang ya. Contohnya apa? Orang gila tidak terkena kewajiban sholat sebab orang gila itu kurang akalnya. Jelas orang gila mah wajib sholat. Bahkan di hadis Nabi kata Nabi, rufi'al qalam an salasin. Rufi'al qalam, diangkat al-qalam ay al-hukmu, diangkat dibebaskan ya 3 golongan dari hukum. Artinya apa? Orang ini 3 golongan ini enggak kena hukum. Ya, enggak kena hukum, enggak dosa ya kalau dia tidak melaksanakan. Siapa 3 golongan ini kata Nabi yang diangkat ini? Ya, hukumnya al-qalam itu pena artinya, tapi ai al-hukm. An salasin 3 golongan. Yang pertama kata Nabi, as-sabiyyu hatta yablugha, anak kecil sampai dia balik. Oke, anak kecil, anak kecil puasa Ramadan itu belum wajib bagi mereka. Mereka mah belum diwajibkan gitu maksudnya ya. Mereka belum dikenai hukum. Buat siapa malahnya? Buat orang tua ya. Diwalihi buat orang tuanya ya, yang menyuruh dia untuk melaksanakan sholat dan puasa Ramadan ya. Ketika anak itu udah balik, baru dia wajib untuk dirinya sendiri. Kata Nabi, yang pertama as-sabiyyu hatta yablugha, anak kecil sehingga sampai dia balik. Artinya apa? Selama dia belum balik, dia belum berkewajiban sholat, belum berkewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Tapi di sini orang tua harus yaitu menyuruh, ta'adub, mendidik sejak dini, sejak kecil. Makanya kata Nabi, muru auladakum bis-shalah, suruhlah anakmu untuk melaksanakan sholat. Wa hum abna'u sab'i sinin, ketika anakmu berusia 7 tahun. Jadi sholat. Kalau udah 7 tahun, ajak ke mushola, ajak ke masjid, ajak ke pengajian. Ya, tanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Ya, bab tantangan zaman sekarang ini, masya Allah, ya, sangat luar biasa. Makanya penting bagi orang tua, ya, baik kita semuanya. Ya. Tuh. Yang kedua kata Nabi, an-naim hatta yastayqiza, orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang tidur enggak kena hukum, enggak dosa. Artinya apa? Selama saat dia tidur dia enggak dosa. Hatta yastayqiza, sampai dia bangun. Kita habis ngadirin maulid malam sampai jam 3 malam. Penceramahnya ada 3, poinnya ada 2. Subuh bangun jam 8, benar kan? Tuh, nggak dosa. Subuh kesiangan nggak dosa. Kenapa? Karena tidur. An-naim, orang yang tidur sampai dia bangun. Ketika orang itu bangun, maka cepat-cepatlah dia mengerjakan sholat subuh. Atau kaul yang lain mengatakan qadha sholat itu. Ini pada makna subuh tetap nggak mau subuh siang jam 8 sekalian maduha. Benar nggak? Ya, kalau malu, ya udah qadha. Itu orang yang tidur sampai dia bangun nggak kena hukum selama dia tidur. Kalau dia udah bangun, baru dia kena hukum dosa. Kalau dia nggak qadha sholat. Kalau dia nggak ngelakuin sholat, itu maksudnya.
Yang ketiga kata Nabi, al-majnun hatta yafiqa, orang gila sampai dia sembuh. Orang gila nggak wajib sholat, nggak wajib ngaji. Kita belum pernah melihat orang gila masuk ke musola. Pakai mukena ada. Kalau orang gila masuk ke musola nggak ada kali, ada yang lihat. Orang gila yang punya, tapi orang gila pakai mukena mah rasanya nggak ada. Ya, sholat. Ya, kenapa? Karena nggak kena hukum bagi mereka sampai dia sembuh. Tuh ya. Nah itu adalah macam-macam rukhsah. Jadi dalam usul fiqh ada yang namanya rukhsah, ya, keringanan, perubahan hukum dari yang sulit menjadi mudah. Ya, ada 7 tadi. Ya, sebabnya sebab terpaksa, sebab lupa, sebab kurang pengetahuan, karena sulit, karena bepergian, karena sakit, karena gila. Ya, mungkin barangkali itu saja ya pembahasan malam hari ini terkait masalah fikih dan usul fikih. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Mudah-mudahan insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita bahas kaidah-kaidah yang lainnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Udah lagi ya? Bu, tanya Bu. Baik. Kan kita lagi di perjalanan.
niatnya pas. Mungkin di hati aja gitu atau gimana? Iya. Silakan. Ya baik ya. Pertanyaan Mas Didi ya. Kita lagi di perjalanan mau ke Surabaya, masih jauh gitu ya. Bandung. Udah masuk waktu zuhur. Ya. Nah ini adalah perkara yang mungkin memungkinkan seorang itu bolehnya nanti menjamak sholat. Ya, nanti dikerjakannya di waktu asar. Berarti masuknya adalah jamaknya jamak takhir ya. Zuhur dikerjakan di waktu asar begitu. Apakah perlu diniatkan dalam hati terlebih dahulu? Sebenarnya nggak mesti ya. Nggak mesti. Sekalipun mau diniatkan juga nggak jadi masalah. Sebab niatnya orang untuk melakukan kebaikan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak menjadi termasuk syarat, enggak gitu. Kecuali begini kasusnya, kita beda ya. Mungkin kita lagi di perjalanan, kita pengen sholat, pakaian kita pada najis, pada kotor misalkan. Tapi kita pengen sholat, udah ngedengar azan. Itu ada keterangan dalam kitab Taqiratus Sadar lihurmatil wakti. Karena untuk menghormati waktu kita sholat, walaupun dalam keadaan pakaian kita najis, misalkan tadi kena air kencing sebagainya, maka boleh sholat. Nanti nyampe rumah namanya sholat i'adah, ya, mengulang sholat. Kenapa? Tadi mah kita sholat karena lihurmatil wakti, ya, untuk menghormati waktu, supaya kita enggak digolongkan orang-orang yang melalaikan sholat dulu gitu, ya. Mungkin yang kedua mah kasusnya agak beda, ya. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih, ya. Tambahan Pak Haji. Ada lagi? Ada? Sama. Ini yang beda tadi. Sudah ada. Baik, karena sudah tidak ada, kita berdoa yang akan didoakan oleh Ustaz. Baik. Dengan ini ya. Jadi ngantuk loh. Jangan ngantuk baca. Oh. Allahumma Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syairin wa fi nawika fi manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tuqaddilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ilaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamati innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma awsil wa balligh thawab qur'anahu ya Qur'an azim wa ma'alna min qawlina la ilaha illallah wa ma sabahna subhanallahi wa bihamdihi wa ma sallaina wa ma sallamnahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min khususan dan jami'il arwahi min jamaah musalla muhdisin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan farin niran. Allahumma fir hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakirina wa unzana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al nimatana daimah wa dawlatana qa'imah wa auladana ulama'a wa la tusallitu alaina zalima man la yakhafuka wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal musyraq wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa
العظيم. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم اجعلنا اولادنا وذريتنا واهلنا وتلاميذنا واسرتنا من عبادك الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعلنا واياهم في كنفك وامانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وشر كل شر انك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامه وعنا من موجبات الندامه في الحال والمال انك سميع الدعاء. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف والمختلفات والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين والمسلمات عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وجملنا بالعافية وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون عنا بسكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ya